Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada sebuah kisah. Seorang wali menjadi wali melalui jalur galaknya seorang istri. Sabar menghadapi istri galak, Syekh Ahmad Ar-Rifai naik level menjadi wali kutub yang kemudian disebut Syekh Ahmad Ar-Rifai. Bayangkan, siapa sangka menghadapi istri galak itu menjadi pintu bagi hamba-hamba Allah untuk mendapat kedudukan spiritual yang tinggi di sisi Allah. Bahkan sejumlah tokoh sufi terkemuka sengaja memilih teman hidup itu yang galak. Kenapa begitu? Hal ini dilakukan untuk menguji kesabaran. Setiap hari menerima omelan, bahkan kekerasan fisik, ya kan? Kita yang awam mungkin menganggapnya aneh, tapi tidak bagi para salik yang sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ka'ab al-Akhbar pernah menyampaikan yang artinya begini: suami yang sabar menghadapi istri galak, Allah akan memberinya ganjaran senilai pahala yang dianugerahkan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Dan istri yang sabar atas perlakuan kasar suaminya, ia akan mendapat ganjaran senilai pahala yang telah diberikan kepada Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Dalam hal ini senada, Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam sebuah kitab, wa fis sabri ala zalika riyadhatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khuluqi. Kata Imam Ghazali, bersabar menghadapi pasangan hidup itu mampu melatih mengendalikan hawa nafsu, meredam amarah, dan mendidik moral. Ini kata Imam Ghazali. Alasannya sebab orang yang hanya menyendiri atau selalu berkumpul, bergabung, membersamai orang-orang soleh, sifat-sifat buruk dalam dirinya tidak akan terdidik dan borok-borok akhlaknya tidak akan terbuka. Sehingga karena tidak terbuka, dia merasa tidak ada yang buruk pada dirinya. Maka orang yang menempuh jalan akhirat harus melatih dirinya dengan bersinggungan dengan hal-hal yang demikian tadi. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran. Nah, teman-teman, ternyata harus milih istri itu yang galak ya. Kalau jadi wali dengan dzikir, dengan ibadah kan ripuh juga. Punya istri galak saja. Dengan begitu ia akan memiliki moral yang luhur, kata Imam Ghazali. Hati yang selalu ridho dan terbebas dari sifat-sifat hati yang tercela. Nah, teman-teman yang saya cintai, pesan Ka'ab al-Akhbar ataupun pesan Al-Imam Al-Ghazali bukan berarti melegalkan KDRT. Wah, kalau begitu boleh, enggak. Akan tetapi menegaskan bahwa rumah tangga sudah semestinya menjadi madrasah takwa, agar baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang lebih dewasa serta tangguh dalam menghadapi fenomena hidup, menjalani hidup. Karena apa? Diuji terus setiap hari. Namanya juga sekolah. Beliau nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mungkin tidak asing lagi, beliau merupakan tokoh sufi terkemuka dan seorang wali kutub yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali-wali Allah. Namun siapa sangka jika di balik nama besarnya itu ada sosok istri yang galak, yang terus mengomeli dan memukulinya kepada Syekh Ar-Rifai. Tetapi Syekh Rifai menghadapi istri yang galak ini, beliau dikisahkan kesabarannya. Sekali waktu santri kesayangannya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini melihat gurunya berada di sorga, mimpi. Di hari berikutnya ia bermimpi seperti itu lagi. Mimpinya serupa begitu lagi dan terus berulang kali. Akan tetapi ia merahasiakan, tidak ada satu orang pun yang diberitahu, termasuk gurunya, termasuk Syekh Rifainya tidak dikasih tahu.
Ternyata Syekh Ar-Rifai ini memiliki istri yang galak. Setiap hari ia menerima perlakuan kasar, ucapan, bahkan kadang pukulan, entah dalam bentuk kekerasan verbal atau non-verbal. Yang jelas segala bentuk kekerasan diterima oleh Syekh Ar-Rifai. Suatu hari santri yang pernah bermimpi itu melihat mimpinya itu Syekh Rifai itu ada di surga. Kemudian ia datang ke rumahnya melihat gurunya itu dipukuli oleh istrinya menggunakan kayu pengorek tungku. Sampai noda hitam namanya juga dari tungku itu berbekas di bajunya. Allah Rabbi Karim. Seorang wali dipukul sama istrinya oleh kayu pengorek tungku yang sudah hitam-hitam sehingga hitamnya itu nempel di bajunya Syekh Rifai. Nah, melihat insiden ini santri tadi resah dan melaporkan ke santri-santri yang lain, ke teman-temannya. Kawan-kawan, begini nih, guru kita mendapat perlakuan kasar dari istrinya. Sementara selama kita tidak berbuat apa-apa, kemudian terbesit di dalam pikiran para santri itu mereka agar gurunya itu menceraikan istrinya. Tapi yang jadi masalah, sang guru ini orang fakir, tidak akan mampu untuk memberikan ganti mahar yang ditaksir senilai 500 dinar untuk menceraikan istrinya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk iuran, patungan lah kata kita ya. Setelah uang terkumpul sekitar 500 yang tadi, mereka menghampiri sang guru untuk menyerahkan uang tersebut. Nah, sampailah di gurunya di Syekh Rifai. Melihat uang sejumlah itu, Syekh Rifai bertanya, uang untuk apa ini? Para santri menjawab, ini sebagai ganti mahar untuk istri guru yang sudah berlaku kasar kepada guru. Syekh Rifai hanya tersenyum saja. Tersenyum dan ia berkata, andaikan bukan karena kesabaran menghadapi omelan dan pukulan istri, kata Syekh Rifai, kau tidak akan bermimpi melihat aku di surga. Artinya Syekh Rifai tahu bahwa santrinya ini bermimpi melihat dia di surga, walaupun dia tidak cerita. Masya Allah, bengong santrinya di situ ya. Nah ini, bengong santrinya. Ternyata gurunya ini menjadi wali dengan sebab karena istrinya galak. Syekh Rifai secara garis keturunan nasabnya Syekh Ahmad Ar-Rifai dari jalur ayahnya sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nasab dari jalur ibunya bersambung sampai sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itulah barangkali untuk teman-teman jangan gelisah ya. Kalau punya istri galak, malah kudu nyari istri yang galak gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman menjadi wali. Ini kisah yang simpel saja. Artinya apapun yang terjadi di muka bumi ini kepada kita, itu suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan oleh kita, nikmati oleh kita. Yang penting semua fasilitas itu semua jadikan latihan diri dan jadikan sebagai ibadah. Baiklah, selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.